Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdas syakirin, hamdan na'imin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, al-mukarram Kiai Ali Masyhuri, dan para ulama yang lain, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Khairul Tanjung, Wali Kota Surabaya, Ketua Yayasan beserta jajaran Rumah Sakit Islam Surabaya, hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dapat menghadiri acara pemancangan pertama Geraha 2 Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, yang merupakan pengembangan rumah sakit sekaligus Universitas NU Surabaya. Ketika tempoh hari waktu memanjangkan topping out ya, yang saya hadir, Pak Nus sudah mengatakan bahwa akan kita bangun pengembangan berikutnya, dan ternyata apa yang dikatakan ketika itu sekarang terbukti sudah bisa dilakukan groundbreaking-nya. Jadi ini Pak Nuh ini tangannya dingin, ya. Dan di belakang itu juga terima kasih, ada Pak Khairul Tanjung juga yang membackup sehingga terjadi pembangunan berlanjut. Saya kira ini memang merupakan bagian daripada kiprah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu akidah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Nahdlatul Ulama itu juga fikrah, cara berfikir yang dibangun, fikrah yang tawassutiyan wa tatawwuriyan wa manhajiyan, cara berfikir yang moderat, tawassuti, tatawwuri, dinamis, manhajian tapi bermanhaj, ada metodologinya yang dipegang. Nahdlatul Ulama juga amaliyah, ada amaliyahnya, termasuk qunut, tarawihnya 23, talqin, dan itu amaliyah nahdiyah. Jadi ada aqidah nahdiyah, ada fikrah nahdiyah, ada amaliyah. Dan NU juga adalah organisasi jam'iyah, bukan perkumpulan kematian, tapi ada tata aturannya, ada marja'iyat, ada rujukan-rujukannya, ada qararat, ada putusan-putusannya. Nahdlatul Ulama juga adalah harakah, gerakan. Dia tidak statis tapi terus bergerak. Harakah islahiyah, gerakan perbaikan, wa harakah khidmatiyah,
dan gerakan perkhidmatan, pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah, saya kira pembangunan rumah sakit ini bagian dari harakah khidmatiyah Nahdlatul Ulama untuk masyarakat banyak. Oleh karena itu, NU harus terus bergerak, baik di dalam memperbaiki masyarakat maupun dalam memberikan pelayanan-pelayanan. Ini saya kira usaha-usaha yang konkret, jelas, zahiran, ayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Selama hampir 100 tahun NU telah hadir di tengah masyarakat Indonesia. Secara konsisten menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, damai dan moderat. NU juga terus berkontribusi bagi kemaslahatan umat, di antaranya dengan mendirikan Yarsis. Saya berharap pembangunan Geraha 2 ini, RSIS Ahmad Yani ini akan menjadi bukti peran dan kontribusi nyata dari Yarsis dan NU untuk kemaslahatan umat di Indonesia, bagian dari khidmah Nahdliyah. Pandemi COVID-19 telah membuka kesadaran mengenai pentingnya membangun ketahanan pada sektor kesehatan kita. Kita harus mampu mengambil hikmah dan menjadikan momentum ini untuk mereformasi sistem kesehatan nasional. Salah satunya melalui peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit. Sepanjang dekade terakhir, sektor kesehatan di Indonesia turut mengalami disrupsi akibat perkembangan teknologi. Bahkan adanya pandemi mempercepat perubahannya. Survei Max Plus pada 2020 menyebutkan lebih dari 65% masyarakat semakin senang memanfaatkan konsultasi telemedika, memanfaatkan telemedicine selama pandemi, naik drastis dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya waktu itu 14% responden yang menggunakan telemedika atau telemedicine. Tidak hanya itu, pemanfaatan kecerdasan buatan seperti dalam bedah robotik surgery, seperti dalam merupakan perkembangan dunia kesehatan dan juga kedokteran yang tidak bisa diabaikan. Terlebih karena tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan angka harapan hidup. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi rencana pemanfaatan Geraha 2 untuk UNUSA bagi Graduate School, Fakultas Kedokteran UNUSA dan Center of Virtual Education, dan dengan terintegrasinya pengembangan SDM kesehatan yang dilakukan UNUSA ke dalam layanan kesehatan, diharapkan dokter-dokter lulusan UNUSA semakin berkualitas dan sanggup merespon tantangan di bidang kesehatan dan kedokteran di masa yang akan datang. Kesehatan dan pendidikan sejatinya adalah modal pokok untuk mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai. Sejarah pertumbuhan ekonomi pada negara-negara maju pun banyak dikaitkan dengan peningkatan kesehatan populasi global. Artinya SDM yang sehat akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas yang berujung pada perbaikan ekonomi, bahkan
pemutusan rantai kemiskinan. Secara khusus saya berpesan agar pembangunan Geraha 2 RSIC Ahmad Yani dipersiapkan dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, termasuk fasilitas pengobatan, pengelolaan limbah medis yang juga terintegrasi. Di samping itu harus ada diperhatikan pula yaitu aspek tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital agar peran dan fungsi sarana gedung nantinya lebih optimal, baik untuk layanan kesehatan maupun untuk layanan pendidikan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada YARSIS yang telah terlibat aktif membantu pemerintah di dalam penanganan pandemi COVID-19, mendukung program vaksinasi COVID-19, serta membangun dunia pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Ini apresiasi pemerintah ya pada YARSIS. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemancangan pertama bangunan gedung Geraha 2 RSIS Ahmad Yani saya nyatakan diresmikan. Saya berharap proses pembangunan gedung Geraha 2 RSIS Ahmad Yani berjalan lancar dan tepat waktu, serta kehadirannya akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat, utamanya dengan semakin meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya kepada kita semua dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon pendampingi penekanan sirine Wakil Gubernur Jawa Timur, Rais Am PBNU, CEO City Corp, Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Baiklah hadirin, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita hitung bersama-sama dimulai dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
الحمد لله